yang ini rebutan mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk meninggalkan sholat demi nonton satu benda bulat yang dilempar ke atas dan dikejar lagi. Jutaan mereka keluarkan demi itu. Tapi untuk maulid beda. Jangan bikin perayaan buat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi tidak merayakan. Masa Nabi mau merayakan sendiri? Kalau saya ulang tahun, sebagai hamba yang berakal, saya juga akan malu kalau seandainya saya mau merayakan ulang tahun saya semewah-mewahnya. Tapi kalau itu berupa tasyakuran, maka hal itu menjadi hal yang mandub, hal yang sunnah. Bahkan wajib kita bersyukur atas usia kita. Nabi SAW itu bersyukur setiap detik, bukan setiap tahun. Oleh jadi kita ya sudah, jangan kenapa harus setiap tahun. Bentar lagi masuk Rabiul Awal kan kalian. Bulannya Sayyidina Muhammad. Para pecinta Rasul itu sejuk hatinya kalau sudah mau masuk Rabiul Awal. Bulan lahirnya Rasul. Bulan mereka seakan orang yang kedinginan diberi selimut. Hangat, enak. Di saat Rabiul Awal kelahiran sang Nabi Muhammad SAW. Tapi di bulan itu paling banyak juga muslimin yang memerangi muslimin yang merayakan dan gembira atas kelahiran sang Nabi SAW. Engkaulah yang antal ladzi lamma wulidta asyraqatil ardu bin nuri wal ufuqi wa nahnu fi dzalika nur wa dhiya wa fi subulir rasyadi nakhtarigu. Kaulah yang ketika kelahiranmu terbitlah cahaya yang seterang-terang dan seluas-luasnya cahaya itu terbit. Wa nahnu fi dzalika dhiya, dan kami, kata Sayyidina Abbas bin Abi Thalib, berada di dalam bawah bimbingan beliau. Wa nahnu fi dzalika dhiya wa fi subulir rasyadi nakhtarigu, dan kami berada di jalan kebenaran mengikuti tuntunanmu. Terus mengikuti tuntunan Nabi. Apa itu kalau bukan gembira atas kelahiran Nabi? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sahabat gembira atas, tapi mereka nggak bikin perayaan. Para sahabat tidak butuh bikin perayaan untuk merayakan gembira atas kelahiran Nabi, karena mereka memang hidup matinya untuk Nabi. Hidup dan matinya untuk Nabi, bukan untuk dunia. Hidup matinya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai tabi'in mulai kacau. Mulai idola mereka bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, sudah punya guru yang lain, guru lain, mulai ada lagi ajaran-ajaran yang mulai. Nah, di saat itu barulah dibikin acara tasakura setiap kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadirin karena setiap kelahiran Nabi itu adalah merupakan salah satu bentuk kesejahteraan. Hayati wa mamati rahmatan lakum. Hidupku dan wafatku adalah rahmat bagi kalian. Rabiul Awal itu adalah hari lahirnya, hari wafatnya, hari hijrahnya Sayyidina Muhammad SAW. 12 Rabiul Awal. Jadi beruntunglah mereka yang akan melewati bulan Maulid ini, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dengan hati yang terang benderang dan gembira untuk merayakannya dengan tasyakuran maksudnya.
tasyakuran dengan merayakan itu tidak ada larangannya. Tasyakuran itu banyak, kata Imam Nawawi. Bisa tasyakuran itu sambil bersedekah, bisa tasyakuran itu dengan mengundang teman-teman untuk makan bersama. Hal itu semuanya bentuk silaturahmi dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja dengan membaca syair, karena membaca syair pujian terhadap Allah dan Rasul itu sudah jelas, tidak perlu kita bahas lagi, diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal itu diperbolehkan dan dilanjutkan sampai para sahabat. Pujian syair terhadap Allah dan Rasul. Yang dilarang adalah pujian yang membawa kita menuju hal-hal yang membuat kita lupa dari Allah dan Rasul. Jadi lalu apa lagi yang mau ditentang di maulid ini? Ya sudahlah, nggak usah ribut. Yang mau maulid maulidan, yang nggak mau maulid nanti ya terserah. Kamu nanti bakal masuk dalam kelompok bid'ah dan semua bid'ah itu dalalah. Iya sudah. Kalau kau kelompokkan aku dalam kelompok orang yang bid'ah, ya sudah. Aku tidak merasa diriku termasuk orang yang berbuat bid'ah dalalah. Maka nanti jawabannya di hari kiamat. Kasarnya, kau di mana, aku di mana. Di mana orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dan di mana orang-orang yang divonis melakukan maulid dan bid'ah dalalah. Di mana kelompok mereka? Di mana itu kelompok orang-orang yang mengatakan bahwa memuji Nabi adalah musyrik karena kultus? Di mana pihak orang yang selalu asyik memuji Nabi? Ada orang dari Najd. Najd itu kan tempat lahirnya ajaran-ajaran bid'ah, ajaran musyrik, ajaran segala macam ini, abad ke-18 itu. Ya. Orangnya jenong, tahu jenong, dahinya gede, botak, terus mukanya tidak bersahabat, janggutnya sangat lebat, lalu kain sarungnya itu hampir mencapai lututnya. Apa yang dia berbuat? Dia berkata, "Taqillah ya Rasulullah, adil. Takwa wahai Rasulullah, berbuat adillah." Rasul kan biasanya nggak pernah marah digituin. Tiba-tiba berubah wajah Rasul SAW dan berkata, "Kalau aku tidak adil dan aku tidak takwa, siapa yang takwa di muka bumi?" Khalid bin Walid berkata, "Ya Rasulullah, adrib unuga." Ya Rasulullah, izinkan aku tebas lehernya. Maka berkata Rasulullah SAW, "La'allahu yusalli." Jangan dia sholat. Nggak boleh diperbuat begitu. Okay. Lalu dia pergi, maka Rasul berkata, "Sayakhruju min da'da'i hadzal rajul." Akan keluar dari sulbi orang ini, orang-orang yang memerangi orang-orang yang sholat, orang-orang yang memerangi orang-orang yang bersyahadat dan berzakat dan puasa, namun mereka membiarkan para penyembah berhala. Nih muncul zaman sekarang. Ya, penyembah berhala dibiarin. Tapi maulid bid'ah, syirik. Ini bikin jutaan kitab, jutaan ucapan di website dan lain sebagainya hanya untuk masalah ini. Tapi untuk masalah yang menyembah berhala mereka nggak bahas banyak itu. Sadaqah Sayyidina Muhammad. Nanti mau bareng sama dia tuh, ntar di hari kiamat. Kalau keluar dari sulbinya, lagi ikut sama sulbinya, ikut sama dia, ya. Ogah. Ikut sama Rasulullah SAW, mau ikut sama dia. Alah. Kira-kira yang ikut sama dia gimana tuh? Kamu dikelompokkan sama dia. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Jangan sampai dah. Ya. Kita ngikut orang-orang yang cinta sama Nabi aja deh. Ya, orang yang sangat cinta sama Rasul. Kadang-kadang banyak yang polos, yang gak punya dalil, tapi diterima sama Rasul SAW cintanya.